Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, santri semuanya, kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, masih melanjutkan kajian sebelumnya surat An-Nazi'at. Jika pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji surat An-Nazi'at dari ayat 1 sampai dengan 14, maka kita akan melanjutkan dari mulai ayat 15 sampai dengan 26. Seperti yang kita telah pelajari bersama, An-Nazi'at ini surat Makkiyah berbicara tentang alamat-alamat tanda-tanda hari kiamat. Dari mulai pencabutan nyawa, bagaimana kemudian wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta, orang-orang kafir itu dicabut paksa rohnya, dan orang-orang yang beriman sangat ingin sekali berjumpa dengan Tuhan mereka. Kemudian orang-orang kafir Quraisy pada ayat ke-10, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir Quraisy tidak percaya, apakah mungkin setelah tubuh ini berkalang tanah kemudian kita dibangkitkan kembali. Baru setelah itu ayat berpindah berbicara tentang Fir'aun dan kisah Nabi Musa. Maka pada ayat yang ke-15 Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa. Maka dari sini kita akan paham kolerasi, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat sebelumnya ayat dan Al-Quran ini berbicara kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy itu mengingkarimu akan kebangkitan hari kiamat. Maka hal ataka hadithu Musa, Muhammad, bukankah sudah ataka datang kepadamu hadithu Musa, kisahnya Musa bersama Fir'aun dan bagaimana penentangan mereka. Maka akan sangat dapat kita pahami dengan mudah kolerasi antara ayat 15 dan ayat sebelumnya. Hal ataka hadithu Musa, wahai Nabi Muhammad. Kata-kata hal adalah istifham untuk bertanya, tetapi tidak semua istifham membutuhkan jawaban. Maka istifham di sini bukan berarti sudah datang belum Nabi Muhammad, sudah diceritakan belum, tapi artinya adalah bukankah sudah datang. Maka dalam terjemahan tafsir yang baik adalah bukankah sudah datang, alias qad ja'aka hadithu Musa, sudah datang kan kepadamu wahai Muhammad hadithu Musa. Hadits adalah kejadian, kisah. Hadithu Musa, kisahnya Nabi Musa. Kisah yang mana? Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas itu. Sebetulnya yang ingin disampaikan kisahnya Nabi Musa ini adalah tentang pembangkangan Fir'aun. Tetapi ayat sengaja mengisahkan terlebih dahulu keimanan Nabi Musa. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas itu. Ketika Nabi Musa ini nadahu rabbuhu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bil wadil muqaddas tuwa, di wadi atau lembah yang namanya lembah itu Tuwa. Lembah di antara Mesir dan Palestina di sana. Ketika itu Nabi Musa mendapatkan perintah idhab, pergilah. Perhatikan di sini, baru kemudian ayat ini langsung berbicara tentang kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun, tetapi dibuka dengan keimanan terlebih dahulu, yaitu menerimanya Nabi Musa akan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sebetulnya yang ingin disampaikan adalah pembangkangan Musa itu lebih berat daripada yang engkau terima berupa pembangkangan orang kafir Quraisy. Di sini tasliyah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Kalau orang kafir Quraisy itu sudah membangkang kepada engkau, sebetulnya ada pembangkangan yang lebih besar daripada itu, yaitu hadis Musa, kejadian kisahnya Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun setelah menerima perintah dari Allah, idhab ila Fir'auna, pergilah kamu kepada Fir'aun, menghadap Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia itu tagha. Tagha dalam bahasa Al-Quran artinya adalah jawazal qadr fil ma'asiyah. Jadi betul-betul dia melampaui batas dalam kemaksiatan. Fakul, kemudian katakanlah wahai engkau Musa kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka. Hal, apakah, laka kalau kita terjemahkan laka, milikmu, ila an tazakka, untuk menjadi bertakwa. Apakah kamu mau saya ajak menjadi orang yang bertakwa? Kata Nabi Musa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian ahdiyaka artinya adalah ursyiduka, saya akan menunjukkan jalan kepadamu, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsha, kemudian engkau menjadi takut kepada Tuhanmu. Kalimat yang paling baik yang dapat kita ambil di sini adalah ayat 19, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, karena hanya dengan beriman itulah kemudian orang menjadi takut. Maka syarat takut kepada Allah itu adalah dengan keimanan. Al-Quran mungkin selama kita baca ini selalu menghadirkan kisah Nabi Musa, Fir'aun, lagi-lagi Nabi Musa dan Fir'aun. Tapi sebetulnya yang ingin digambarkan, coba perhatikan baik-baik hubungan antara rakyat dan penguasa. Karena tagha di sini adalah pemimpin yang lalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menindas rakyatnya. Penindasan ketika itu maka berbuah Allah mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan. Maka di sini kalau Al-Quran memang berbicara kepada Nabi Muhammad, hal ataka hadits Musa, tetapi Al-Quran juga berbicara kepada kita, hal ataka hadits Musa. Kita semua sudah tahu kisahnya Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa datang kepada Fir'aun, bagaimana Fir'aun menentang, bagaimana kemudian Allah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel dengan hanya kekuatan, mungkin tidak ada kekuatan militer, tapi ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun di sini diingatkan untuk hal ini, kuatlah kita untuk menghadapi pemimpin yang lalim dimanapun. Maka amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Karena yang kita hadapi, jika kita berbicara pada penafsiran sekarang yang kita bahas ini, yang kita hadapi itu tidak seberat sebagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nyawa ancamannya, keluarga bisa binasa, bahkan Musa tidak segan-segan membunuh manusia. Karena manusia dia anggap adalah budak, dia anggap sebagai binatang karena dia Tuhan. Maka hal ataka hadithu Musa di sini berbicara juga kepada kita semuanya. Kuatkanlah, tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar, karena Allah pun mengingatkan hal ini kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahdiyaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku, kata Musa, akan menunjukkan kepadamu jalan Tuhanmu, kemudian engkau menjadi takut. Maka orang yang takut kepada Allah itu adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Tafsir Sa'di mengatakan tidak akan mungkin orang itu takut kecuali dia beriman. Maka iman terlebih dahulu, baru dia akan menjadi takhsya, takut. Maka khasyah, orang-orang yang takut itu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah Nabi Musa menyampaikan hal itu, fa'arahul ayatul kubra. Kemudian Nabi Musa menunjukkan tanda-tanda kebenaran perkataannya, mukjizatnya. Di sini hanya menyingkat saja, disingkat saja, fa'arahul ayatul kubra. Ya, mukjizat Nabi Musa kita tahu ada tangan yang bercahaya, kemudian tongkat yang berubah menjadi ular. Tapi disingkat di sini tidak disebutkan rinci. Karena yang disampaikan adalah fakadzdzaba wa asa. Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat akan kebenarannya, dia rasul, dia utusan Allah. Fakadzdzaba, tapi kemudian Musa mendustakan apa yang disampaikan Nabi Musa. Dan tidak hanya dusta, kalau dusta saja, ingkar saja masih mending. Adbara, thumma adbara yas'a. Adbara itu berpaling. Kalau ada orang yang mengatakan kamu tuh bohong, itu masih mending. Tapi kalau sudah ngomong kamu tuh bohong, kemudian dia tuh memalingkan wajah dan tidak cukup, yas'a, dia jalan. Yas'a, kata-kata yas'a adalah sa'i. Sa'i itu dia berjalan. Tapi di sini maksudnya adalah menentang. Sudah dia mengatakan Nabi Musa, kamu tidak benar. Dia memalingkan diri, kemudian dia menentang Nabi Musa. Ini yang menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi para nabi. Maka setelah itu belum cukup, fahasyara fanada. Musa mengumpulkan untuk pengikutnya berkumpul, pembesarnya berkumpul, hasyara, mengumpulkan, fanada, kemudian dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu. Tidak cukup menentang Nabi Musa, tidak cukup berpaling, tidak cukup dia kemudian memerangi Nabi Musa. Dia mengumpulkan pengikutnya, rakyatnya, pembesar punggawa-punggawanya, dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Baru setelah itu fa akhadahullahu nakalal akhirah wal ula. Allah kemudian mengambil hal ini, pembangkangan Musa ini, azab. Fa akhadahullahu nakal. Nakal adalah azab. Akhirah, di akhirat Musa akan mendapatkan azab, wal ula, di dunia juga Musa akan mendapatkan, Fir'aun akan mendapatkan azab. Maka pada penutupan kisahnya Nabi Musa ini, Allah mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada hal tersebut ada ibrah, ada pembelajaran, liman yakhsha, bagi mereka yang takut. Perhatikan baik-baik, kata takut ini diulang berkali-kali. Pada ayat ke-8, wajah yang tertunduk, absaruha khasyah. Khusyuk bisa karena takut, khusyuk bisa karena dia memang memikirkan hal sesuatu. Kemudian pada ayat 19, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, agar kamu menjadi takut wahai Fir'aun, ikutlah, berimalah kepada saya, kepada risalah saya, maka kamu akan menjadi takut. Di sini pun sama, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pembelajaran kisah ini ada ibrah, ada pelajaran. Tapi pelajaran ini hanya mampu dicerna untuk mereka yang takut. Dan rasa takut ini tidak akan hadir kecuali jika orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya demikian pembelajaran dan kajian ayat surat An-Nazi'at 14 sampai 26. Kita akan lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.